Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhani Fadila S, NIM 1054011200721, kelas 2H Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar. Di sini, di video kali ini, saya akan menjelaskan atau memaparkan RPP yang saya buat. Kompetensi inti. Kompetensi inti yang pertama, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Kompetensi inti kedua, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan. Kompetensi inti ketiga, memahami pengetahuan atau faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan. Kompetensi inti keempat, mencoba, mengelola, dan menyaji dalam dan ranah abstrak atau menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Kompetensi dasar, mengenal aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan sumber daya alam dan potensi lain di daerahnya. Indikator pertama, menjelaskan bentuk-bentuk kegiatan ekonomi di lingkungannya. Kedua, membuat daftar tentang kegiatan ekonomi yang memanfaatkan sumber daya alam setempat. Yang ketiga, menjelaskan kegiatan ekonomi potensi lain di daerahnya atau bidang, jasa, niaga, atau perdagangan. Tujuan pembelajaran. Setelah melakukan kegiatan ini, diharapkan peserta didik mampu, yang pertama, menjelaskan bentuk-bentuk kegiatan ekonomi di lingkungannya. Kedua, membuat daftar tentang kegiatan ekonomi yang memanfaatkan sumber daya alam setempat. Yang ketiga, menjelaskan kegiatan ekonomi potensi lain di daerahnya atau bidang jasa, niaga, atau perdagangan khususnya di bidang pertanian. Materi pembelajaran. Yang pertama, daftar kegiatan ekonomi pemanfaatan sumber daya alam setempat. Yang kedua, bentuk kegiatan ekonomi potensi lain atau bidang jasa dan niaga atau perdagangan. Yang ketiga, daftar kegiatan ekonomi pemanfaatan bidang jasa dan perdagangan. Metode pembelajaran. Yang pertama, penugasan. Yang kedua, diskusi. Yang ketiga, tanya jawab. Kegiatan pembelajaran. Pendahuluan. Apresiasi meliputi: yang pertama, memberi salam dan mengajak semua siswa berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Yang kedua, kesiapan kelas atau siswa. Yang ketiga, absensi. Motivasi meliputi: yang pertama, menginformasi tema yang akan dibelajarkan yaitu tentang sumber daya alam dalam kegiatan ekonomi. Yang kedua, menyampaikan tahapan kegiatan yang meliputi kegiatan mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengomunikasikan, dan menyimpulkan. Yang ketiga, membagi kelompok untuk mengadakan diskusi dengan cara membagi siswa ke dalam beberapa kelompok. Kegiatan pembelajaran inti. Yang pertama, siswa diajak untuk memperhatikan penjelasan materi yang akan diajarkan sesuai dengan indikator dan kompetensi dasar. Yang kedua, memantau kegiatan jalan diskusi. Yang ketiga, memberikan motivasi agar diskusi lebih hangat dan kritis. Yang keempat, secara berkelompok, siswa melaksanakan diskusi tentang materi bentuk-bentuk kegiatan ekonomi di lingkungan. Yang kelima, melaporkan hasil diskusi di depan kelas dan melakukan proses tanya jawab dalam kelompoknya yang berkenaan dengan materi yang telah didiskusikan dan dilaporkan. Yang keenam, bertanya kepada guru terhadap hal yang belum paham. Yang ketujuh, mencatat hasil laporan diskusi. Yang kedelapan, memberikan presensi. Yang kesembilan, mengerjakan lembar kerja siswa.
Kegiatan pembelajaran penutup. Yang pertama, membahas permasalahan yang muncul dalam kegiatan KBM. Yang kedua, guru dan siswa menyimpulkan materi yang sudah diajarkan. Yang ketiga, pemberian tugas PR atau latihan soal. Penilaian. Penilaian terhadap materi ini dapat dilakukan sesuai kebutuhan guru, yaitu dari pengamatan, sikap, tes pengetahuan, keaktifan diskusi, dan keterampilan siswa. Halo teman-teman, di video sebelumnya kalian sudah lihat kan tentang proses pelaksanaan pembelajaran kita. Nah, di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi yang terkandung dalam RPP atau rencana proses pembelajaran kita, yang dimana kita mengambil tema tentang sumber daya alam dalam kegiatan ekonomi. Teman-teman tahu apakah itu sumber daya alam? Sumber daya alam merupakan semua kekayaan alam, baik berupa benda mati maupun makhluk hidup, yang berada dalam suatu tempat yang dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Teman-teman tahu kegiatan ekonomi apa saja yang dapat memanfaatkan sumber daya alam? Aktivitas pemanfaatan sumber daya alam dapat dibagi ke dalam beberapa bentuk, antara lain aktivitas pertanian, aktivitas perkebunan, aktivitas peternakan, aktivitas pertambangan, aktivitas perikanan, dan aktivitas kehutanan. Nah, teman-teman, di sini apa saja bentuk-bentuk kegiatan ekonomi masyarakat? Contoh kegiatan ekonomi: nelayan mencari ikan, pelelangan ikan, konsumsi ikan, menanam padi, distribusi beras, memasak nasi, pertambangan emas, toko emas, serta pembelian emas. Nah, teman-teman, apakah kalian tahu kegiatan ekonomi dalam bidang jasa, perdagangan atau niaga, khususnya dalam bidang pertanian? Kegiatan ekonomi dalam bidang jasa adalah suatu kegiatan ekonomi yang tidak menghasilkan produk atau barang, melainkan hanya sebuah jasa. Salah satu contoh aktivitas ekonomi perdagangan adalah di pasar. Aktivitas jual beli yang ada di pasar merupakan aktivitas ekonomi di bidang perdagangan. Sedangkan barang dan jasa yang dihasilkan di bidang perdagangan adalah jasa dari para pedagang grosir maupun eceran. Sedangkan contoh kegiatan ekonomi di bidang pertanian, kegiatan produksinya di mana petani menanam padi dan menghasilkan beras, dan kegiatan distribusi, beras yang sudah dibersihkan didistribusikan ke pasar, supermarket, atau toko lainnya. Sedangkan kegiatan konsumsi, masyarakat membeli beras untuk memenuhi kebutuhan pangannya.